Jadi buat mama dong di sana, bye-bye ya, sehat-sehat. Mama dong jangan pikir beta, pikir ketong di sini bye-bye saja. Jadi alhamdulillah ketong di sini sehat-sehat, ketemu teman banyak di ketong pesantren ini, ketong bersyukur. Jadi ketong bisa dapat ilmu, ketong bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Mama dong doain ketong supaya ketong sukses. Bisa boleh Pak. Ya? Boleh nyanyi. Mama beta rindu malam mimpi mama pung polong dalam sunyi sendiri, bahagia supikir sing mungkin mau balik. Ada apa jadi aku malu Pak? Dari kecil cuma ding bapak sing dapat kasih sayang mama, sampai besar lewat cari, cuma mau baku dapat mama. Sutanya di semua orang dong alasan sing kenal mama. Hati ini terus bertanya, beta lahir diraih siapa? Kalau Tuhan izinkan perbaku dapat, beta mempolos sayang mama. Asik. Sekitaran beberapa tahun lagi, karena kan dilihat-lihat nih sekarang di zaman-zaman sekarang banyak lahan-lahan yang dijual belikan buat dibangun, jadi entah itu perumahan atau lahan kerja, jadi mungkin bakal lebih jarang ya. Sekarang aja kayak satu petani, udah jarang banyak petani yang kelihatan, walaupun di desa-desa sekarang udah jarang banget kelihatannya ada petani, apalagi kayak di kota-kota. Kalau sekarang petani aja cuma satu, jadi udah sejarang itu sih. Pengen ada di entertain, pengen bisa mengembangkan musik lagi, pengen pintar di musikalitas juga, terus ya pengen jadi seseorang yang nantinya terlibat di dunia entertain. Yang pastinya bisa nyanyi, bisa mengolah lagu juga, bisa lumayan jago lah dalam bidang bernyanyi. Pada disebut jago juga sih, kayak lebih tepatnya tuh kayak ya bisa dibilang bisa dalam dunia musik, dalam bernyanyi, dalam intonasi, cuman belum sejago itu gitu. Kalau buat nyanyi, sekedar nyari-nyari nada, minor, mayor, terus artikulasi, terus segala macam ya paham lah ya sedikit-sedikit, cuma belum sejago itu. Cuma nanti diusahakan pasti akan kasih yang terbaik untuk semuanya. Alhamdulillahnya novelnya sekarang udah hampir 50 halaman dan kayaknya tahun depan udah mau diterbitkan di salah satu novelnya. Pokoknya nanti bakal ada salah satu novel yang rilis di tahun 2025.
tentang anak SMA, terus bakal ada kasus tentang perusahaan, terus bakal ada plot twistnya juga di akhir. Tapi nanti kalian harus baca dan harus beli. Jadi kenapa aku selalu mengeksplor salah satu tempat terindah di sini? Karena jujur aku seneng banget sama yang namanya alam, guys. Terutama kayak kita datang nih ke pegunungan atau ke suatu daerah yang tempatnya tuh masih asri banget, dan itu tuh bener-bener bikin hati kita tenang. Terus gak lupa juga aku sering banget suka sama yang namanya nantang adrenalin. Iya gak sih? Setuju gak? Jadi buat kalian kayak yang lihat nih ada tebing, kayak bawahnya pengen panjat tebing aja gitu, seru aja. Terus ditambah lagi kita bisa dihadiahi sama sesejuk ini alamnya, kita bisa disuguhi dengan keindahan-keindahan alam, kehijauannya, keasriannya. Dan jujur aku nyaman banget guys kalau udah ada di alam, dan berpetualangan di alam bebas itu benar-benar semenyenangkan itu dan seseru itu. Jadi untuk teman-teman, ayo kita anak muda jangan cuma diem di rumah guys, sesekali kita harus mengeksplor seindah apa sih di tempat kita dan seasri apa. Sekitaran beberapa tahun lagi, karena kan dilihat-lihat nih sekarang di zaman-zaman sekarang banyak lahan-lahan yang dijual belikan buat dibangun, jadi entah itu perumahan atau lahan kerja, jadi mungkin bakal lebih jarang ya. Sekarang aja kayak satu petani, udah jarang banyak petani yang kelihatan, walaupun di desa-desa sekarang udah jarang banget kelihatannya ada petani, apalagi kayak di kota-kota. Kalau sekarang petani aja cuma satu, jadi udah sejarang itu sih. Untuk saat ini masih benar-benar asri banget, belum terlalu terpenuhi sama polusi-polusi. Buat saat ini masih asri banget, tentram banget, dan masih banyak yang ijo-ijo juga. Tapi nggak sedikit juga ternyata dilihat-lihat udah banyak tentang penambangan liar, entah itu tiba-tiba dibakar atau segala macam. Jadi udah lumayan berkurang juga ternyata dilihat-lihat, udah gak terlalu banyak dan udah gak sehijau dulu. Tapi alhamdulillahnya ternyata masih ada beberapa yang mempertahankan tentang kehijauan alam di sini, di desa ini, cuman emang gak sehijau dulu. Sangat-sangat suka, dan ada salah satu wishlist yang pengen banget, yaitu muncak, camping, terus kayak trekking yang cuman berangkat pagi pulang sore gitu-gitu. Terus suka banget sama yang namanya alam, suka banget sama yang namanya puncak gunung, dan menurut aku tuh kayak ada menantangnya gitu loh, kayak buat nantang adrenalin gitu-gitu, kayak seru banget. Untuk kedepannya ya, mungkin gak akan terlalu jauh berbeda, karena menurut Anda tuh perkampungan di sini bukan yang langsung melesat dengan perubahannya, tapi sedikit demi sedikit itu pasti berubah, cuman nggak akan sejauh itu perubahannya. Jadi kalau wisata asing mungkin yang pengen datang ke kampung-kampung kayak gini tuh cocok banget, karena di sini masih asri banget, masih pada ijo-ijo banget, terus masih banyak juga air yang jernih-jernih banget di sini, dan itu seger banget. Jadi bener-bener perkampungan di sini tuh masih asri, tapi mungkin untuk beberapa tahun ke depannya agak sedikit berubah karena tidak memungkinkan juga kan. Karena ya namanya perkampungan, pasti bakal ada sedikit banyaknya berubah, walaupun dalam jangka waktu yang mungkin gak secepat di kota-kota gitu. Oke, jadi aku mau ngajak kalian semua untuk lihat keasrian dan kehijauan di desa aku ini. Jadi buat yang kepo, ayo ikutin aku. Oke, ini dia hasil dari desa aku. Lihat, bener-bener banyak banget guys tanaman-tanaman yang indah-indah banget. Di ujung sana juga banyak banget bunga-bunga warna merah muda, entah itu warna merah, orange, dan itu bener-bener cantik banget. Di bawah-bawah juga banyak banget pohon-pohon, entah itu pohon singkong, pohon pisang. Terus di paling bawah juga, di bawah itu ternyata ada sungai yang airnya tuh bener-bener sejuk banget guys, bener-bener seger banget. Dan itu tuh bener-bener bikin manjain mata banget ya sih. Oke, karena kita belum puas cuman lihat di sini aja, jadi kita lihat langsung ke bawah, dan ayo ikutin aku sekarang.
Oke guys, buat kalian yang nggak cukup ngelihat dari atas aja kayak tadi, aku mau ngasih lihat secara langsung, ini dia keindahan dari bunga kertas di desa aku. Warnanya bener-bener cantik banget kalau dilihat dari aslinya. Ada beberapa warna, perpaduan warna yang bener-bener cakep banget. Ada pink, ada merah muda, ada orange, dan itu bener-bener cantik banget kalau dilihat secara langsung. Oke, ternyata petualangan kali ini nggak cukup ngelihat bunga kertas doang guys, dan bener-bener banyak banget guys di sini. Kayak salah satunya ya ada bunga pepaya, terus ada tanaman singkong juga yang mungkin ya di kota-kota udah jarang banget ada tanaman singkong guys, dan ternyata di sini masih banyak banget tanaman singkong. Terus di sini juga ada pohon besar gitu, sering disebut pohon sukun kalau di bahasa Sunda kita. Dan bener-bener masih gede banget, masih hijau banget, dan masih asri banget. Terus ada beberapa pohon pisang juga di sini, ada pohon pepaya, dan masih banyak lagi guys yang belum aku explore. Jadi buat kalian yang kepo, ayo ikutin aku sekarang. Karena aku udah nunjukin segimana indahnya alam di desa aku, jadi kalian kayak ngerasa gak sih jadi aku kayak takut aja gitu kan ninggalin desa yang seindah ini nantinya. Karena bagaimanapun desa ini tuh bener-bener berarti banget buat aku karena masih memiliki alam yang sangat asri banget, masih hijau-hijau banget. Jadi kalau sewaktu-waktu aku harus ninggalin pedesaan ini, jujur pasti rasanya berat banget karena di sini tuh bener-bener seindah dan sesejuk itu guys. Tapi ya namanya juga zaman, sekarang zaman juga makin maju, di era globalisasi juga banyak banget yang akhirnya harus pergi ninggalin kampung halaman. Tapi jujur buat aku pribadi kayak berat banget buat ninggalin desa ini, apalagi nantinya harus ninggalin desa ini. Tapi ya di enggak pun kita juga harus kenal dunia luar, kita gak boleh selalu ada di titik ini. Jadi gimana ya, di enggak pun desa ini sebenarnya bener-bener punya daya tariknya sendiri gitu loh. Lucu banget, lucu sekali duduknya. Oke, sekarang aku lagi istirahat karena jujur menguras energi juga ya, keliling-keliling ngelihat keindahan alam di kampung aku, kesana kesini. Jujur itu capek banget guys, menguras energi banget. Jadi buat kalian yang pengen nonton kelanjutannya gimana, nanti kita nonton. Oke, kita bakal melanjutkan explore lagi. Buat yang penasaran ada apa sih selanjutnya yang aku ketemuin, dan ternyata di sini ada kacang kapri atau bahasa Sundanya tuh selalu dibilang tanaman, salah satunya ada tanaman roai kalau di Sunda, atau sering kita bilang dengan tanaman kacang kapri. Dan jujur roai ini banyak disukain banget sama anak-anak Sunda terutama, dan beberapa ibu-ibu dan lainnya yang suka banget sama roai karena roai itu enak banget guys. Pasti kalian juga tahu tentang kacang kapri. Ini dia tanaman sebenarnya kacang kapri. Kayak gini guys, lucu banget, kayak saling ngegantung-gantung gitu. Buat kalian nih anak-anak desa, waktu kecil pernah gak sih kayak sering gitu menemukan pohon ini? Yang sini tuh jambu klutuk. Ini tuh sering disebut jambu klutuk di Sunda, atau sering kita sebut dengan jambu biji. Dan jujur waktu kecil aku sering banget guys naik yang kayak gini. Entah itu punya tetangga mungkin, atau punya aku sendiri. Tapi jujur aku seneng banget guys kalau ketemu dengan pohon jambu kayak gini, apalagi yang udah berbuah dan buahnya itu matang-matang. Jujur aku seneng banget waktu kecil. Oke, karena tadi aku udah ngejelasin dengan beberapa banyak tanaman di desa aku, sekarang aku mau ngejelasin tentang sungai yang ada di desa aku ini.
bisa kalian lihat airnya tuh bener-bener jernih banget dan bener-bener masih seger banget guys dilihatnya. Jadi aku bener-bener pengen ngasih tahu ke kalian semua, tolong jangan, bener-bener jangan merusak alam guys. Karena lihat hasilnya kalau kita gak cemari sama sekali, bisa seindah ini, sebersih ini, dan sesegar ini. Jadi buat teman-teman, please mohon banget jangan buang sampah sembarangan, apalagi sampai buang sampah di sungai-sungai kayak gini. Karena jujur itu sangat mengganggu banget. Dan menurut aku, ini tuh adalah salah satu tempat tersejuk dan tersegar yang pernah aku datengin. Karena airnya bener-bener sesegar itu guys. Dan di sini masih belum terlalu banyak dicemari sama yang namanya sampah, jadi masih benar-benar asri banget dan seger banget. Jadi kenapa aku selalu mengeksplor salah satu tempat terindah di sini? Karena jujur aku seneng banget sama yang namanya alam guys. Terutama kayak kita datang nih ke pegunungan atau ke suatu daerah yang tempatnya tuh masih asri banget. Dan itu tuh bener-bener bikin hati kita tenang. Terus gak lupa juga aku sering banget suka sama yang namanya nantang adrenalin. Iya gak sih? Setuju gak? Jadi buat kalian kayak yang lihat nih ada tebing, kayak bawahnya pengen panjat tebing aja gitu, seru aja. Terus ditambah lagi kita bisa dihadiahi sama sesejuk ini alamnya, kita bisa disuguhi dengan keindahan-keindahan alam, kehijauannya, keasriannya. Dan jujur aku nyaman banget guys kalau udah ada di alam. Dan berpetualangan di alam bebas itu benar-benar semenyenangkan itu dan seseru itu. Jadi untuk teman-teman, ayo kita anak muda jangan cuma diem di rumah guys. Sesekali kita harus mengeksplor seindah apa sih di tempat kita dan seasri apa. Omongan orang yang hal yang lain sebenarnya kan yang kalau kemarin uang cash kalau dia mau yang jangan itu iya Pak. Ternyata sudah menjelaskan juga ketika memperkenalkan lebih berhak memberi izin. Terus untuk perizinan pengamalannya tapi ketika sudah dikasih tahu itu bahasa Arabnya apa, bahasa Indonesia apa, tapi ketika ibu nanyakan tidak menggunakan bahasa namanya Nabila. Nabila orang mana? Cilenyi. Kalau yang satu lagi? Inaya. Orang mana? Yang itu? Pak, yang lagi masak Pak. Wah, itu sudah tidak asing ini di media sosial. Yang ini? Wah, Tuti. Kalau yang satu lagi? Lani. Sama dari Maluku. Sulawesi, Maluku. Itu sama Maluku ya? Iya. Ini Cilenyi. Masya Allah. Dadah. Alhamdulillah. Pangesto sehat. Iya. Kapdiannya? Kelas 12. Oh, kelas 12. Itu sama pengabdian. Kelas 12. Yang ngabdi yang mana? Yang ngambil yang itu. Yang itu. Iya. Yang lagi pakai jas. Yang pakai jas sudah keluar. Udah ngabdi. Lihat aja Pak yang pakai batik-batik yang buka kondangan itu kelas 12 Pak. Oh, yang kalau pakai batik itu kelas 12. Kalau yang hitam-hitam Itu yang pakai jas mah udah pengabdian. oh, pakai jas pengabdian. Ya. Lani, namanya Lani dari Maluku ya? Sulawesi. Mau salam-salam buat keluarga di Sulawesi. Aduh. Sering enggak sering ketemu kan? Enggak kan? Nah, nanti lewat ini pasti ketemu. Waduh, takut teh. Wah.
Aduh, apa itu maksudnya? Saya ingin tahu nih masakan santri, cara bikinnya gimana. Udah pandai jualan ya rupanya. Enggak, soalnya kan satu orang satu. Pak, jangan heran sama santri, Pak. Ya. Soalnya kalau saya lihat, Rasulullah kan makannya sedikit. Tapi kalau santri sedikit-sedikit makan, Pak. Kalau Rasul sedikit, tidurnya sedikit. Rasul tidurnya sedikit ya, Pak. Iya. Kalau santri sedikit-sedikit tidur, Pak. Jadi jangan heran, Pak. Kenapa bisa begitu? Karena capek. Karena santri itu banyak kegiatan. Jadi tidak lepas dari ngaji, Pak. Terus bersih-bersih area,